Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi untuk semuanya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini Allah telah memberikan banyak kenikmatan untuk kita semuanya, sehingga pada saat ini dengan izin Allah kita semua bisa bersama-sama mengikuti kegiatan Tarhib Semarak Ramadan Syifa 1443 Hijriah SMP Muhammadiyah Sinar Fajar. Nah, semoga kegiatan ini bisa memotivasi kita semuanya di dalam mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan ke depan saat melaksanakan ibadah selama Ramadan kita ada bekal-bekal terbaik sehingga mampu menghantarkan kita semuanya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai di akhir hayatnya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, baik Ustadz Ustadzah, para santri dan santriwati SMP Muhammadiyah Sinar Fajar maupun para peserta yang mungkin dari yang lain. Nah, ini kita akan melaksanakan kegiatan Tarhib Ramadan ini sebagai salah satu upaya kita untuk terus meningkatkan kualitas amal kita melalui keilmuan, gitu ya. Nah, semoga ini nanti bisa bermanfaat. Nah, di sini saya akan menyampaikan susunan acara yang nanti akan kita lalui bersama. Untuk acara pertama adalah pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang nanti insya Allah akan dibacakan oleh teman kita Ananda Hasna Aulia Putrivi. Nah, ini, dan acara yang ketiga adalah inti yang nanti akan disampaikan secara langsung oleh beliau Ustadz Agus Mulyadi SPD MPD, dan acara yang keempat lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, kita manfaatkan waktu kita yang sangat singkat ini untuk memulai acara Tarhib Semarak Ramadan Syifa 1443 Hijriah SMP Muhammadiyah Sinar Fajar ini. Mari kita mulai untuk acara yang pertama. Kita buka bersama-sama dengan kita mengucap bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Semoga dengan kita mengucap bacaan basmalah acara kita secara virtual ini, acara pada kesempatan kali ini bisa berjalan dengan lancar, mendapatkan barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjutkan untuk acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang akan dibawakan secara langsung oleh Ananda Hasna Aulia Putrivi. Silahkan kepada Ananda Hasna Aulia Putrivi untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Silahkan, Mbak. Bisa dibuka untuk videonya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi untuk pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ananda Hasna Aulia Putrivi ya di hadapan kita semuanya ya secara virtual ya ini. Semoga bisa menambah keimanan dan rasa cinta kita terhadap Al-Quran sehingga kita semangat untuk mempelajari dan membaca Al-Quran. Baik, hadirin semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kita akan melanjutkan untuk acara yang kedua, yaitu acara inti dari Tarhib Semarak Ramadan Syifa tahun 1443 Hijriah SMP Muhammadiyah Sinar Fajar pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ustadz Agus Mulyadi SPDI MPD. Kepada beliau Ustadz Agus Mulyadi SPDI MPD dipersilahkan sepenuhnya untuk menyampaikan materi Tarhib Ramadan. Ya, sambil menunggu untuk materi yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Agus Mulyadi. Nah, ini nanti silakan untuk semua dipersiapkan ya untuk mengikuti secara baik apa yang akan disampaikan dalam materi Tarhib ya Semarak Ramadan Syifa pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ini nanti bisa memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, dan ini nanti sebagai bekal terbaik untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, Ustaz-Ustazah dan para santriwan santriwati semuanya yang dirahmati Allah, untuk itu mari terus kita berupaya dengan sebaik-baiknya agar nanti kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan momentum selama bulan Ramadan ini. Ya, sambil kita tunggu sejenak untuk kesiapan kamera dari pemateri kita. Ini sambil Ustadz cek ya, untuk pesertanya ini alhamdulillah sudah ada 100 peserta. Ya, ini terdiri dari para santriwan, santriwati SMP Muhammadiyah Sinar Fajar dan juga Dewan Asatidah atau Asatid SMP Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas ini. Dan nanti dalam kegiatan ini ya kita juga akan mempersilahkan bagi para santri yang ketika akhir sesi ingin bertanya ya, ingin bertanya pada pemateri, nah terkait kesiapan apa saja yang nanti perlu kita lakukan atau mungkin kiat-kiat terbaik untuk bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini. Nah, ini nanti bisa atau bisa pertanyaan yang lain yang ini seputar tentang Ramadan. Jadi itu nanti bisa dipersiapkan untuk bisa bertanya dengan baik kepada narasumber dengan apa? Dengan mengeklik double hand raise ya. Untuk angkat tangan ini bisa diklik dan nanti bisa bertanya secara langsung atau bisa menuliskan melalui chat ya, melalui chat yang ada di sini untuk menuliskan pertanyaan yang kalian belum pahami sehingga kalian bisa menyampaikan di sini sehingga nanti biar bisa dijawab oleh pemateri kita dalam kegiatan Tarhib Semarak Ramadan Syifa 1443 Hijriah SMP Muhammadiyah Sinar Fajar. Baik, gimana Ustadz? Sudah siap? Nah ini Ustadz Agus sudah siap untuk memberikan materi Tarhib Ramadan. Langsung saja kepada beliau Ustadz Agus Mulyadi SPD MPD, waktu sepenuhnya dipersilahkan. Semoga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa Ramadan huwa syahrul Quran, syahrul mubarak, wa syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alaihi salatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Segenap Ustadz, Ustadzah SMP Muhammadiyah Sinar Fajar yang saya hormati, Bapak Ibu wali santri SMP Muhammadiyah Sinar Fajar yang saya hormati, para santri SMP Muhammadiyah Sinar Fajar yang saya banggakan, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Zoomiyah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, limpahan rahmat dan curahan karunia-Nya tercurah kepada kita, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita semuanya dalam keadaan sehat, kita semuanya insya Allah dalam keadaan beristiqomah dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita senantiasa mampu untuk kita syukuri dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan amal kita. Dengan lisan kita selalu mengagungkan Allah dengan melafalkan lafal tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur atas segala nikmat Allah dengan lisan kita yang selalu memuji Allah. Bersyukur dengan hati kita bahwa kita yakin semuanya ini adalah nikmat dari Allah, dan hanya Allah yang mampu, yang bisa memberikan nikmat, yang membagikan semua nikmatnya kepada semua hamba-hambanya. Tidak ada selain Allah yang bisa memberikan nikmat. Maka hati kita harus senantiasa yakin dan harus senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga bersyukur dengan amaliyah kita, dengan perbuatan kita. Mari kita gunakan kesehatan kita, kesempatan kita, kekuatan kita untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bentuk-bentuk kesyukuran yang mudah-mudahan selalu dapat kita lakukan. Masyarul muslimin rahimakumullah, para santri khususnya yang saya banggakan. Subhanallah, saya lihat pada pagi hari ini wajah-wajah, insya Allah wajah-wajah yang penuh dengan semangat, penuh dengan harapan untuk menatap masa depan. Ada 100 peserta kegiatan pada pagi hari ini, mungkin nanti masih bisa bertambah, masih lebih. Nah, mudah-mudahan kita berkumpul dalam satu wadah ini, mudah-mudahan karena niat yang ikhlas memberikan nutrisi hati kita, sehingga setiap saat diri kita akan semakin dipahamkan oleh Allah dengan ilmu-ilmu Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita mengadakan kegiatan Semarak Ramadan SMP Muhammadiyah Sinar Fajar yang kita sebut dengan Tarhib Ramadan. Nah, mudah-mudahan Tarhib Ramadan ini memberikan bekal yang baik untuk kita, sehingga nanti kita bisa menyambut kemudian mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang perlu kita pahami dulu bersama-sama adalah tentang tarhib ini, ya, supaya kita tidak salah, tidak keliru apa itu tarhib.
Nah, kepada semua santri khususnya, ini sebagai pengetahuan ya, jangan sampai salah mengucapkan ya antara tarhib dan tarhib, karena beda arti. Ya, kalau tarhib dengan ha, kalau tarhib dengan ha, atau bisa sering disebut hak tipis, hak tebal. Nah, ini yang benar yang mana? Yang benar adalah tarhib dengan hak, bukan hak. Apa ini bedanya antara tarhib sama tarhib? Tarhib dengan hak, ya, dengan hak tipis, ini dari kata rohiba, yarhabu. Artinya apa itu? Artinya adalah luas atau lapang. Kemudian dari kata rohiba yarhabu tadi menjadi rohaba, yurohibu. Artinya adalah tarbiyah, tarhiban ya, maksudnya tarhiban. Jadi tarhib ini maksudnya adalah menyambut ya, menyambut kedatangan, menerima dengan kelapangan dan keterbukaan hati. Ini tarhib. Ya, kalau tarhib Ramadan berarti menyambut bulan Ramadan dengan hati yang lapang, dengan hati yang terbuka, dengan hati yang senang. Maka menjadilah marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Nah, ini tarhib dengan hak yang tipis tadi itu. Jangan sampai salah ucap tarhib. Kalau tarhib ini beda lagi artinya. Kalau tarhib dengan hak tipis tadi itu artinya menyambut dengan kelapangan hati, dengan senang, dengan gembira. Tapi kalau tarhib dengan hak itu maksudnya adalah ancaman, ya, atau menakut-nakuti, atau istilahnya bisa juga menyerang. Jadi hal-hal yang penuh dengan ketakutan. Nah, tarhib. Nah, jangan sampai salah, ya. Dalam bahasa Indonesia kadang mengucapkannya sama, tarhib. Tapi kalau dalam bahasa Arab ditulis dengan huruf Arab, ini akan berbeda. Nah, semoga kita semuanya dalam menyelenggarakan kegiatan tarhib Ramadan ini benar-benar nanti kita akan mendapatkan apa yang menjadi target kita. Target kita apa? Yang pertama adalah memberi pemahaman yang benar bagaimana kita mengartikan tarhib Ramadan tadi itu. Kemudian yang kedua, tentunya kita bersama-sama akan membekali diri kita dengan hal-hal yang bisa menguatkan untuk kita nanti melaksanakan ibadah khususnya di bulan Ramadan. Masyiral muslimin rahimakumullah, asatidzah maupun at-thalabah ya, yang saya muliakan, yang saya doakan, semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang terus di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama mulai dari masing-masing kita, hati kita, mulai saat ini, mulai dari hal-hal yang terkecil. Mari benar-benar kita menyiapkan hati, menyiapkan diri untuk benar-benar kita nanti akan menyambut bulan suci Ramadan. Nah, bulan Ramadan, syahrul Ramadan, ini banyak sekali sebutan-sebutan yang lainnya. Ada syahrus siyam. Nah, syahrus siyam berarti bulan puasa. Kenapa disebut syahrus siyam? Karena pada bulan Ramadan itu kutiba alaikumus siyam, ya, diwajibkan atas kamu semuanya orang-orang yang beriman untuk melaksanakan siyam, melaksanakan puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana syariat puasa ini juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi puasa itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu kala, ya. Hanya saja ketika syariat Islam datang, ini menyempurnakan dari perintah-perintah yang sebelumnya. Lalu syahrul Ramadan, bulan Ramadan juga ini dinamakan sebagai syahrut tarbiyah. Ya, syahrut tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Nah, bulan Ramadan ini nanti insya Allah akan mendidik kita.
menggembleng diri kita, terutama adalah mendidik jiwa kita. Supaya apa? Supaya menjadi jiwa-jiwa yang berkarakter mulia. Ya, orang-orang yang berkarakter mulia. Bagaimana berkarakter mulia itu? Di antaranya adalah orang yang selalu rendah hati. Ya, selalu rendah hati. Sebagaimana disebutkan bahwa ada ciri-ciri ibadur rahman, ya, ciri-ciri hamba Allah, hamba ar-Rahman, hamba Allah, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Jadi tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa jumawa, tidak ada rasa takabur, ya, tetapi selalu tawadhu, ya, rendah hati tadi itu. Begitu juga Ramadan. Ramadan ini mendidik kita supaya benar-benar kita itu menjadi umat Nabi Muhammad, ya, umat Nabi Muhammad SAW yang berakhlak karimah, yang berakhlak mulia. Rasulullah SAW diutus oleh Allah ini di antara misinya adalah untuk apa? Li utammimma makarimal akhlak. Nah, ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi umat Nabi Muhammad itu akhlaknya mulia, akhlaknya karimah, ya, rendah hati, selalu lemah lembut, ya, kepada siapa? Kepada siapapun dalam pergaulan, ya, apalagi terhadap sesama saudara muslim yang berukhuwah Islamiyah. Nah, inilah puasa akan mendidik jiwa kita untuk berakhlak mulia, berakhlak karimah. Di antaranya tadi adalah dengan rendah hati. Lalu puasa ini juga akan memberikan tarbiyah kepada kita, mendidik jiwa kita, ya, utamanya adalah dalam kita berucap. Orang-orang yang berpuasa ini akan menjaga lisannya. Menjaga lisannya. Kenapa lisannya harus dijaga? Nah, ada dalam hadis disebutkan bahwasanya barang siapa yang tidak bisa meninggalkan atau tidak mau meninggalkan perkataan yang sia-sia dan bahkan dia malah melakukannya, maka dalam hadis disebutkan Allah tidak membutuhkan dalam dia menahan haus dan lapar. Maksudnya apa? Allah tidak membutuhkan orang-orang yang berpuasa tadi kalau dia tidak bisa menjaga ucapannya, tidak bisa menjaga lisannya, atau justru malah melakukan hal-hal yang sia-sia, ucapan yang sia-sia. Untuk itu, bulan Ramadan ini mari benar-benar kita jadikan sebagai pendidikan bagi jiwa kita. Kita semuanya hidup di dunia ini butuh yang namanya pendidikan. Pendidikan itu bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa di masjid, bisa di lingkungan masyarakat kita. Ya, terutama para santri, saya berpesan, ya, ada 4 tempat tadi itu, jadikan itu sebagai tempat-tempat untuk mendidik jiwa-jiwa kalian, diri-diri kalian. Baik itu di sekolah, ya, terutama di keluarga. Di keluarga, di sekolah, di masyarakat, di masjid, ya. Jangan sampai lepas dari 4 itu dan selalulah ambil yang terbaik dari tempat-tempat itu untuk mendidik jiwa kita. Apalagi besok di bulan Ramadan, ya. Di bulan Ramadan 4 tempat itu sangat luar biasa. Di sekolah misalkan. Di sekolah-sekolah yang utamanya sekolah Islam itu pasti, ya, akan ada kegiatan-kegiatan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan. Entah itu sholat duha, tadarus Al-Quran, kultum, tausiah, nasihat-nasihat keagamaan. Nah, ini menggembleng jiwa kita. Di keluarga juga seperti itu.
Insya Allah di bulan Ramadan di setiap keluarga kita masing-masing nanti, ya, mari kita hidupkan nuansa-nuansa bulan suci Ramadan dengan nuansa ibadah, sholat, ya, kalau yang laki-laki, mas-mas, ustadz ini di masjid berjamaah, ya, yang putri juga boleh baik di masjid, ya. Kemudian di rumah ada tadarus Al-Quran, ya, bersama-sama keluarga, misalkan habis maghrib atau habis subuh ini tadarus Al-Quran. Juga nanti di masjid, nah, biasanya kalau bulan Ramadan ini TPA-TPA-nya muncul lagi ini, ya. Nah, setelah Ramadan ini ada yang masih bertahan, ada yang sudah mulai menurun, dan bahkan ada TPA tahunan, ya kan? Nah, ini nanti santri-santri Asam Sifat mudah-mudahan ini akan terus bisa menghidupkan TPA di tempat masing-masing. Tidak hanya TPA tahunan, ya, tetapi setiap hari bisa diusahakan ada TPA. Atau mungkin sepekan 3 kali, sepekan 4 kali, ya, sehingga insya Allah santri-santri SMP Muhammadiyah Sinar Fajar ketika nanti di masyarakat benar-benar bisa akan memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya, berdakwah melalui TPA. Begitu juga masjid, ya, apalagi di bulan Ramadan masjid, nah ini sudah disiapkan. Tadi malam mungkin ada kegiatan tarhib juga Ramadan, atau kemarin malam, ya, sudah disusun siapa penceramah habis tarawih, siapa penceramah habis subuh, siapa nanti yang ngisi kegiatan iftar jamaah, buka puasa bersama, siapa nanti yang mengisi TPA di sore hari. Ini bulan Ramadan begitu semarak luar biasa. Ini menjadi pendidikan jiwa kita. Masyarul muslimin rahimakumullah, syahrul Ramadan, syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Siapa itu orang-orang yang rugi? Yang tidak mendapatkan pendidikan dari Ramadan. Ya, Ramadan berlalu tidak mendapat apa-apa. Ini rugi sekali. Ibaratnya kita perjalanan jauh, ya, seorang musafir, kemudian kita berhenti di suatu tempat. Nah, tempat itu tempat untuk menyiapkan bekal yang terbaik untuk nanti kita melanjutkan perjalanan lagi. Di situ disiapkan banyak hal untuk kita bawa melanjutkan perjalanan. Ini ibaratnya bulan Ramadan, ya. Kemudian yang juga menjadi penguat bagi kita dalam tarhib Ramadan ini, mari kita pahami bersama bahwa syahrul Ramadan selain syahrul tarbiyah, bulan tarbiyah, juga namanya syahrul ibadah, ya, bulan ibadah. Kenapa disebut seperti itu? Karena pada bulan Ramadan insya Allah, ya, semangat untuk melaksanakan ibadah itu tinggi. Nah, ini saat-saatnya kita semuanya juga untuk menguatkan ibadah kita. Yang biasanya tidak pernah puasa, nanti bulan Ramadan insya Allah pasti puasa. Ya, nah, kenapa? Nah, karena ada syariat di situ. Dan mari kita jaga ibadah puasa kita, jangan sampai batal. Dengan menyengajakan diri, apalagi menyengajakan diri membatalkan puasa. Karena mungkin sudah tidak kuat nahan haus, akhirnya diam-diam masuk kamar, minum misalkan, ya. Nah, ini jangan sampai. Nah, kenapa? Kalau kita terbiasa seperti itu, akhirnya puasanya tidak ada gunanya. Karena puasa itu juga melatih kejujuran kita. Nah, ibadah puasa itu termasuk juga ibadah jasadiyah dan ruhiyah. Ya, ibadah jasadiyah itu ibadah yang memerlukan fisik yang kuat dan ruhani yang kuat. Ada iman yang di situ kuat, maka puasa akan tetap terjaga. Tidak mudah tergoda. Walaupun haus, walaupun lapar, walaupun pengen minum, pengen makan, ya memang namanya puasa itu ya haus dan lapar, ya. Kalau ada orang puasa ditanya, kamu lapar enggak, Mas? Enggak. Kamu lapar enggak, Mbak? Enggak. Kamu haus enggak, Mbak? Enggak. Berarti enggak puasa, ya. Yang namanya puasa itu ya merasakan haus, ya merasakan lapar. Di situ ujian. Ya. Maka mari kita tingkatkan ibadah kita, syahrul ibadah. Bulan Ramadan meningkatkan ibadah kita. Bukankah manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah? Ya. Bahwa kita semua ini diciptakan oleh Allah ini ada maksud, ada tujuan.
Apa tujuan kita diciptakan oleh Allah? Supaya kita ini beribadah hanya kepada Allah. Ya. Hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah menciptakan manusia supaya beribadah. Dalam surat Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Berarti kalau begitu, santri semuanya dan juga ustaz-ustazah serta kaum muslimin rahimakumullah, berarti kalau seperti itu jangan ada aktivitas apapun dalam hidup kita kecuali harus ada nilai-nilai ibadah di sisi Allah. Supaya apa? Supaya hidup kita itu benar-benar dalam rangka menuju kepada Allah. Nah, kita usahakan semua kegiatan aktivitas kita harus menjadi aktivitas yang bernilai ibadah. Termasuk kegiatan seperti ini, ya mudah-mudahan ini menjadi ibadah bagi kita. Kenapa bisa? Ini adalah majelis ilmu. Ya, menuntut ilmu bisa menjadi ibadah. Sekolah juga seperti itu, bisa jadi ibadah. Tidak hanya yang penting pagi berangkat selesai siang pulang, tidak. Ustaz-ustazah juga tidak yang penting pagi datang ngajar selesai pulang, tetapi mari kita semuanya meniatkan untuk beribadah kepada Allah. Ya, dimanapun, kemudian dalam kondisi apapun, dan semoga semua kegiatan kita mudah-mudahan dalam rangka ini menjadi rangkaian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahrul ibadah. Kemudian bulan puasa ini juga disebut dengan Syahrul Jihad. Ya, ini ya para santri semuanya, khususnya Syahrul Jihad. Bulan perjuangan. Ini memberikan makna bahwa kita hidup di dunia ini penuh dengan perjuangan. Ya, jangan sampai berhenti bernikmat-nikmat di satu tempat, yaitu di dunia. Setelah itu kita tidak mendapat apa-apa. Bahwa kita perjalanan hidup di dunia ini dalam rangka kita akan menuju ke tempat yang mulia, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Di mana itu? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lalui dulu tahapan sekarang kita hidup di dunia dengan segala macam yang ada ini. Ujian, cobaan, fitnah yang ada. Memang ya, dunia itu memang banyak ujian, banyak cobaannya. Nanti kalau sudah sampai surganya Allah, tinggal kita menikmati kenikmatan yang lebih nikmat daripada nikmat yang telah kita nikmati di dunia ini. Perjalanan kehidupan di dunia ya penuh cobaan, ya. Termasuk kita ya melakukan hal-hal yang ini insya Allah hal-hal yang baik, yang positif kita ajak. Ya mungkin ada juga yang berbagai macam, ya mungkin ada yang terkendala dengan segala sesuatunya. Ya yang penting mari kita bersama-sama berikhtiar, kita menjalani dalam aktivitas kita kehidupan di dunia ini. Ya, yang mungkin ya kita setiap saat ini merasakan ada cobaan, ada ujian, dan ujian cobaan itu masing-masing kita beda-beda. Ya. Ujiannya santri dengan ujiannya para ustazah ini juga beda-beda. Semua sudah diukur oleh Allah dan kita harus yakin bahwa Allah tidak akan mungkin memberikan ujian, memberikan cobaan ya kecuali kita mampu. Nah, ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pasti sudah mengukur diri kita. Termasuk ustaz-ustazah semua mungkin berbagai hal yang harus dihadapi. Yakin Allah pasti membantu kita. Tinggal seberapa kuat keyakinan kita kepada Allah. Termasuk anak-anak santri semuanya ya diberikan ujian ya, oleh ustaz-ustazah, entah itu ujian namanya ujian sekolah, ujian tulis, ujian lisan, atau ujian kehidupan, ini insya Allah mampu. Yang terpenting kita harus selalu optimis, selalu yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah ya Syahrul Jihad. Kalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan, ya bulan Ramadan kita menahan haus, menahan lapar, menahan hawa nafsu kita, tidak boleh marah-marah, tidak boleh emosi, harus santun, harus sabar, harus bersyukur, harus hatinya lembut dan seterusnya. Ini penuh perjuangan ya.
Kalau kita tidak bisa seperti itu, tidak kuat untuk menahan perjuangan ini, ya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak akan menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang bisa bertakwa, takwa itu akan menjadikan kemuliaan karena orang itu berhasil menghadapi semua ujian-ujian yang ada. Syahrul jihad. Kemudian bulan Ramadan ini juga menjadi syahrul maghfirah. Ini ya, syahrul maghfirah. Apa itu? Bulan ampunan. Ya, bulan ampunan. Nah, bulan puasa ini adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan. Mari kita bersama-sama menjadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sebagai manusia biasa ini pasti ada kesalahan, ada kekurangan, bahkan mungkin dosa, bahkan mungkin menyengajakan diri berbuat maksiat. Ya, kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Semoga dengan adanya bulan puasa nanti dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dekat, yang hatinya bersih. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu tetapi kita tidak mendapat ampunan dari Allah. Mari kita minta ampunan dari Allah. Termasuk santri-santri semuanya khususnya dan juga muslimin wal muslimat. Sebenarnya secara tidak langsung kita itu juga dihadapkan pada sesuatu yang kadang kita itu terlena. Ya, bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan ini saat-saat sahur dan menjelang buka puasa. Coba kita koreksi, kita cek masing-masing kita. Kalau kita di rumah tidak ada kegiatan sore hari menunggu buka puasa, kadang ada yang sambil nonton TV, nonton sinetron, ya kan? Makanan sudah ada di depan mata, masih setengah jam kita manteng di depan TV seperti ini. Padahal apa? Padahal itu waktu-waktu mustajab, waktu-waktu yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kapan? Di antaranya adalah orang-orang yang berpuasa menunggu waktu-waktu berbuka ini. Nah, mari nanti kita persiapkan diri kita. Kalau tidak ada kajian di masjid, di musola, kalau kita pas di rumah, ya usahakan mendekati puasa, mendekati berbuka puasa, tidak hanya sekedar diam dan melihat televisi, sinetron, tetapi mari kita gunakan bisa untuk berdoa mohon kepada Allah, bisa untuk membaca Al-Qur'an, ya. Ini waktu-waktu yang kadang kita itu memang ditipu oleh setan ini, ya. Nah, setan itu kan senangnya menipu, ya kan? Menipu, mengajak kepada kesesatan, menggelincirkan manusia. Setan itu juga tidak suka kalau ada orang yang khusyuk berdoa, ya. Waktu-waktu yang ijabah untuk berdoa ini setan ini terus membisik-bisikkan, yuwaswis fi sudurinas, ya, membisik-bisikkan dalam dada manusia. Siapa itu? Setan. Nah, jangan sampai kita terlena. Ya, mari kita gunakan waktu-waktu yang ijabah tadi itu. Di saat-saat menjelang berbuka puasa, sambil nanti menunggu adzan, kita tadarus Al-Qur'an, belajar membaca Al-Qur'an, berdoa mohon kepada Allah, bertasbih, berzikir dan seterusnya, beristighfar, ya. Nah, ini lebih bermanfaat ini. Kemudian waktu-waktu sahur. Nah, ini juga terutama kepada para santri, waktu-waktu sahur itu ujiannya luar biasa, ya. Dibangunkan oleh ayah ibu, ayo nak bangun sebentar bu, mulai ke kanan, ya. Bangun nak, ayo sebentar bu, mulai ke kiri, sampai kurang 5 menit adzan baru bangun. Nah, ada enggak nih yang seperti itu, ya? Atau bahkan ada yang males sahur. Aduh, saya tidak terbiasa makan pagi-pagi, apalagi sebelum jam 6 sudah makan, ya. Nah, ini setan ini mengganggu di situ, ya. Padahal apa? Padahal waktu makan sahur itu di situ banyak keberkahan dari Allah. Makan sahur itu banyak berkahnya. Nah, ini harus kita lawan itu bisikan-bisikan setan tadi itu. Setan itu senang kalau ada orang yang tidurnya ini sampai larut, ya. Waktu
dengar azan, nah ini setannya sudah pasang aksi, mungkin dikencingi setannya di telinganya, di matanya, ya, sehingga supaya apa? Supaya tidurnya ini nyaman, nyenyak. Dengar azan subuh, kadang ada yang ngambil lagi selimut, aduh dingin, ya. Mari kita lawan. Bagaimana cara melawannya? Bagaimana biar kita tidak terlena dengan tidur kita di waktu-waktu menjelang sholat subuh? Ya bangun. Ya. Biar nggak tidur gimana? Bangun, ya kan? Nah, kalau sudah bangun, insya Allah ini nggak tidur ini kalau sudah bangun ya. Nah, dilawan. Jadi bangun, ambil air wudhu, masjid. Nah, insya Allah setannya sudah lari terbirit-birit. Gitu ya. Nah, para Ustadz, Ustadzah yang saya hormati dan juga para santri yang saya banggakan, serta kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang mengikuti kegiatan Targhib Ramadan SMP Muhammadiyah Sinar Fajar pada pagi hari ini. Marilah bersama-sama kita menggugah semangat kita menyambut bulan suci Ramadan dan kita nanti akan yatalazat, ya, bersenang-senang di bulan Ramadan. Bersenang-senangnya dengan apa? Dengan ibadah. Yatamata bil ibadah. Bersenang-senang dengan ibadah. Berlezat-lezat kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya, orang yang bisa merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya baca Quran, nikmatnya kita tadarus Al-Quran, nikmatnya sedekah dan lain-lain, insya Allah ini hatinya dilapangkan oleh Allah dan ketaatannya tinggi. Ya, mudah-mudahan bulan Ramadan menjadikan kita menjadi insan yang kuat, ya, kuat dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah, kuat dalam kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, kuat dalam kita menghadapi apapun problematika kehidupan kita masing-masing di dunia ini. Saya mengajak kepada semuanya, insya Allah ya, kita nanti akan bertemu bulan Ramadan besok ya. Mari kita persiapkan diri kita, mumpung di bulan Ramadan, mari kita jadikan satu ibadah bertambah. Ya, Ramadan, mari kita jadikan ibadah bertambah. Jadi bertambah kita taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, taubatnya meningkat. Yang tadi ada syahrul maghfirah, ibadah bertambah, taubat meningkat. Kita mohon ampun kepada Allah. Sujud mohon kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Kemudian mari kita jadikan Ramadan ini taat kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bertambah, taubat meningkat, taatnya semakin kuat. Nah, mudah-mudahan dengan kesimpulan 3 ini yang saya sampaikan, ini menjadi penguat bagi kita. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan, kita sambut dengan hati yang lapang, dengan hati yang jernih, dengan segala kesiapan yang ada, kita menyambut dengan senang gembira, dan kita persiapkan diri kita, hati kita dengan sebaik-baiknya. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih berarti. Semoga aktivitas kita di bulan Ramadan nanti menjadi aktivitas yang berkualitas, bukan hanya sekedar aktivitas rutinitas. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat melaksanakan ibadah Ramadan kepada semua santri, kepada semua ustadz-ustadzah, dan kepada kaum muslimin wal muslimat. Mari kita raih kemuliaan, raih kemenangan. Semoga kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu tadi penyampaian materi inti yang telah disampaikan oleh beliau Ustadz Agus Mulyadi yang sangat luar biasa, memberikan motivasi untuk kita semuanya. Peserta yang dirahmati Allah, baik para santriwan santriwati atau ustadz-ustadzah, dari apa yang telah disampaikan oleh beliau Ustadz Agus, nah kita langsung menuju ke acara lain-lain. Mungkin ada yang ingin bertanya, kita persilahkan. Monggo, kalau ada yang pengen bertanya. Ya, sudah ya, bisa memahami ya apa yang telah disampaikan oleh beliau Ustadz Agus. Nah, luar biasa ya, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Dan perlu kami sampaikan, kegiatan Targhib Semarak Ramadan Shifa 1443
Hijriah SMP Muhammadiyah Sinar Fajar ini, untuk kapasitas SMIT kita itu kan maksimal 100 orang. Jadi tadi ada yang pengen masuk, itu juga kalau sudah kuota 100 terpenuhi, ini ternyata tidak bisa masuk. Nah ini jangan bersedih, insya Allah nanti ada kegiatan-kegiatan yang lain, atau mungkin nanti dari admin ini sudah merekam, nanti bisa disaksikan melalui YouTube SMP Muhammadiyah Sinar Fajar dari kegiatan ini. Dan sampai saat ini di akhir kegiatan Tarhib Ramadan ini, dari 100 peserta masih bertahan 90 peserta. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa ini bisa bertahan ya. Karena tadi ada yang berusaha masuk gagal, masuk gagal. Ya. Ini juga... Ditambah dari link 2 ada 40 santri. Iya. Gimana Ustazah? Jadi di sini kami membuat 2 link. Untuk yang link pertama memang 90 santri, untuk link kedua bergabung sekitar tadi terbanyak 50 santri. Untuk saat ini ada 40 seperti itu. Luar biasa untuk kegiatan secara virtual ini, cukup antusias untuk kegiatan Tarhib Ramadan. Nah, semoga ya ini juga bagian dari berkemajuannya sekolah kita di dalam menghadapi tantangan zaman gitu ya. Jadi ketika tidak bisa secara langsung, nah ini bisa melalui seperti ini dengan virtual, dan ini juga diikuti oleh semuanya. Nah semoga ini bisa menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Agus Mulyadi SPD MPD yang telah menyampaikan dan memberikan materi terkait tentang Tarhib Ramadan. Semoga ini menjadi amal soleh panjenengan dan menjadi bekal-bekal terbaik untuk kita semuanya yang mengikuti dalam kegiatan ini, dan untuk kedepannya semoga bisa semakin lebih baik dan bersemangat lagi. Terima kasih, dan mari kita lanjutkan untuk acara yang terakhir adalah penutup. Dan sebelum kita tutup, saya selaku pemandu acara apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon untuk maafkan. Dan terakhir, mari kita bersemangat untuk menyambut bulan Ramadan ini. Semoga Ramadan di tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1443 Hijriah. Mari kita akhiri bersama dengan mengucap bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, semangat. Sama-sama, terima kasih.